itu ternyata kantung telur aku itu kecil guys. Kantung telurnya kecil. Jadi itu yang membuat aku itu susah menstruasi. Dan itulah yang harus kita perbaiki. Itulah yang harus diperbaiki oleh dokternya. Jadi ini dia guys, ini yang sekarang lagi aku kerjakan di rumah aku setiap hari. Jadi aku dapat 10 suntikan, 10 injeksi maksudnya 10 spout di sini. Jadi setiap hari aku harus menyuntikkan 50 cc ke aku. Dan juga di sini ada bagaimana perasaan kita pada saat kita sedang dalam menjalani proses kehamilan, program kehamilan. Kebetulan itu yang sekarang sedang aku jalanin. Jadi itu yang membuat moodku itu ancur-ancuran sekarang ya. Karena obat-obatan yang aku minum sangat-sangat bereaksi luar biasa ke aku, sampai aku ngerasa bahwa itu kayaknya bukan aku dalam beberapa bulan ini. Beberapa waktu ini aku nggak bisa mengontrol emosiku. Jadi hai, Hora Salemal. Apa kabar ini semuanya teman-teman? Selamat datang kembali di vlognya Ibet Siagian. Udah 1 minggu ini ya aku nggak ada upload video di YouTube. Udah lebih kayaknya, terakhir kali upload video itu hari Senin minggu lalu. Dan ada beberapa temanku juga yang udah nanya ke aku, Ibet kenapa nggak upload video udah semingguan ini? Biasanya 3 kali seminggu kan selalu upload. Jadi iya nih teman-teman, kebetulan seminggu ini emang aku nggak ada pegang-pegang handphone ya, nggak terlalu semangat untuk upload video karena aku beberapa waktu ini lagi ngerasa feelingku lagi nggak enak, moodku itu lagi up and down. Kenapa up and down? Jadi aku akan juga sekalian sharing ke kalian. Mungkin kalian ada yang sama seperti aku, yang aku rasakan. Jadi kita bisa saling bisa saling kasih support gitu ya. Atau mungkin kalian bisa ajarin aku bagaimana cara mengatasi feelingku, bad moodku ini yang sangat gampang untuk berubah-berubah sekarang ini. Jadi kenapa itu terjadi? Aku pengen sedikit cerita ke kalian ya. Aku akan sharing ke kalian tentang bagaimana perasaan kita pada saat kita sedang dalam menjalani proses kehamilan, program kehamilan. Kebetulan itu yang sekarang sedang aku jalanin. Jadi itu yang membuat moodku itu ancur-ancuran sekarang ya. Karena obat-obatan yang aku minum sangat-sangat bereaksi luar biasa ke aku, sampai aku ngerasa bahwa itu kayaknya bukan aku dalam beberapa bulan ini. Mungkin teman-teman yang pernah menjalani program kehamilan ini, mungkin kalian pernah juga ngerasain kayak aku, atau mungkin aku sendiri yang ngerasa kayak gini. Jadi langsung aja nih guys, kita sharing dulu ya. Tapi aku sedikit cerita dulu nih sebelumnya. Kebetulan aku dan suamiku Martin, kita udah menikah itu dari tahun 2017 ya. Jadi bulan 6 ini kita akan merayakan 4 tahun anniversary. Gak terasa ya, Bo. Jadi kalau misalnya kita lihat ke belakang tuh, waduh, udah 4 tahun aja gitu. Nah kebetulan, boleh dikatakan sebenarnya aku ini sangat terlena ya. Terlena karena gini, selama di sini tuh kan kita itu nggak harus dipaksakan untuk punya anak ya. Jadi maksudnya itu kayak di Indonesia itu kan banyak sekali teman-teman itu yang kalau misalnya udah menikah tuh setahun aja gitu kan, pasti udah banyak dari luar sana itu, bahkan dari keluarga sendiri yang selalu tanya gimana gitu, udah sampai mana ini, misalnya setahun aja gitu belum hamil juga pasti udah langsung disuruh periksa, check up apa segala macam. Tapi kalau di sini tuh kan nggak ada gitu ya. Itu yang membuat aku terlena, sampai karena aku nggak pernah ngerasa stres atau kayak gimana, aku dan suami mikir ya kalau memang Tuhan kasih anak secepatnya ya puji Tuhan gitu kan. Kalau memang belum kasih ya berarti belum rezeki. Cuman ada di satu titik itu akhirnya aku memutuskan untuk oke, ayo kita start untuk program.
itu adalah dimana pada saat itu aku mengunjungi mertuaku ya guys. Jadi kita visit ke rumah mertua. Terus aku kayak tiba-tiba ngelihat mertuaku itu kayak udah sangat tua gitu kan. Cuman nggak tahu tiba-tiba aja datang gitu, pas ngelihat kok sedih gitu ya, di umur yang senja yang sekarang ini udah 77 dan 76 itu belum punya cucu sama sekali. Kebetulan dari kakak ipar, kakaknya Martine juga belum ada cucu dari situ, dan dari kita juga belum ada. Jadi itu kayak yang membuat aku sangat sedih. Aduh Tuhan, ini kayak gimana gitu kan. Teman-temannya mertuaku semuanya itu udah pada gendong cucu, tapi mertuaku belum ada sama sekali pernah gendong cucu gitu. Nah itu yang membuat satu titik dimana akhirnya aku ngomong ke suamiku pas pulang dari situ. Aku bilang, nih ayo nih kita gak bisa kayak gini. Aku pas ngelihat mama sama bapak itu aku ngerasa kayak sedih gitu. Aku kayak ngerasa bersalah karena di umur segini itu mereka belum punya cucu, dan kita masih kayak yang leyeh-leyeh nggak mau memikirkan untuk mencari tahu kenapa sampai sekarang belum hamil gitu. Akhirnya setelah kita ngobrol, suamiku bilang ya udah kalau gitu ayo kita start gitu kan. Aku akan cari informasi kemana aku harus menghubungi kalau aku mau tanya-tanya tentang program ini. Akhirnya kita start, kita menghubungi House Arts. Jadi guys, di sini itu kalau kita punya sesuatu masalah atau misalnya kita mau berobat, kita nggak bisa langsung ke rumah sakit ya. Jadi di sini tuh ada rule-nya. Jadi kayak pertama kita harus pergi ke House Art. House Art itu adalah dokter keluarga. Jadi di sini semua orang itu masing-masing punya dokter keluarganya. Jadi kalau misalnya kita ada keluhan apa-apa, pertama-tama itu kita harus ke dokter keluarga dulu. Baru nanti dokter keluarganya yang akan, kalau misalnya menurut mereka itu keluhan yang kita alamin itu mereka nggak bisa atasin, baru nanti mereka akan kasih tindakan awal, dan kemudian mereka akan buat kita untuk appointment untuk ke rumah sakit untuk berhubungan dengan dokter yang memang bisa mengatasi masalah kita. Nah akhirnya sampailah pada waktu itu ya. Jadi aku akan sedikit cerita ke kalian proses-proses yang sudah aku jalani sampai hari ini, sampai bulan Juni ini. Jadi setelah kita ngobrol, akhirnya kita starting di program, ketemu sama dokternya itu di bulan November. Jadi bayangin guys, dari bulan November ke bulan 6 itu sudah sekitar 7 bulan ya aku menjalanin program ini. Dan di awal aku ketemu sama dokternya, aku dan Martine, kita ngobrol-ngobrol, terus dokternya tanya bagaimana ini, apa keluhannya yang dirasa dan segala macam. Dia tanya juga sampai ke masalah genetik, apakah keluarga kita itu susah punya anak, susah punya keturunan, dia tanya semua. Dan kebetulan guys, aku itu punya problem ya, dari aku gadis tuh kayak aku tuh halangan itu emang menstruasi itu agak susah. Jadi tuh kayak siklus panjang tapi nggak teratur juga, 60 hari, 40 hari, 50 hari. Jadi itu yang membuat kita nggak tahu kapan ovulasi. Itu sangat nggak baik ya. Jadi aku cerita itu ke dokternya tentang keluhan-keluhan aku. Terus oke, akhirnya dia buat tanggal untuk kita. Jadi tindakan pertama yang aku lakukan adalah aku harus cek darah. Jadi aku harus cek darah, dan karena mereka harus lihat apa ada masalah-masalah di dalam tubuh aku kan. Terus juga si Martine, suamiku, disuruh juga untuk cek sperma di laboratorium untuk melihat apa ada masalah juga. Pada saat tanggal yang ditentukan akhirnya aku cek darah terus kemudian aku harus tunggu 2 minggu nih guys. Masih cek darah pertama ya. Terus setelah itu seminggu kemudian mereka telepon aku lagi, dan aku harus melakukan tindakan kedua lagi untuk cek darahnya. Aku pergi lagi untuk cek darah, dan hasilnya keluar lagi di 2 minggu kemudian, dan puji Tuhan nggak ada masalah lagi dengan hasil cek darahku. Setelah tindakan pertama dan tindakan kedua cek darah ini, kemudian dokter keluarga ini nelpon aku dan bilang oke, karena nggak ada masalah apa-apa sama sekali di cek darah ini, kalian sekarang udah boleh menghubungi bagian fertility itu dokter kandungan. Jadi kalian bisa buat janji ke mereka untuk membicarakan proses selanjutnya gitu kan. Nah terus kita telepon dong dokter bagian kandungan ini. Setelah kita telepon, akhirnya kita dapat tanggal untuk melakukan eko. Jadi guys, eko itu adalah tabung yang dimasukkan ke dalam vagina. Jadi di dalam tabung itu ada kamera ya.
Jadi di situ mereka akan melihat apakah di dalam rahim kita ini ada masalah atau kayak gimana, apa masalahnya yang harus diperbaikin. Jadi di situ mereka melakukan pengecekan eko, dan aku waktu melakukan pengecekan eko pertama itu emang bener-bener nervous ya, karena kayak aduh gimana ya kalau ada masalah gitu kan. Nah tapi di sini ini dia waktu aku tampilin di sini ya guys. Jadi ini waktu aku pemeriksaan eko pertama kali ini seperti ini. Jadi ini dia hasilnya. Beginilah dia waktu diperiksa itu ya kira-kira. Jadi kalian bisa ada gambaran bagaimana bentuk pemeriksaannya. Nah kemudian pas pada saat eko pertama itu mereka belum bisa memutuskan, belum tahu lah ya apa memang ada masalah atau enggak. Jadi mereka bilang nanti seminggu lagi kita akan kabarin untuk kamu apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Dan seminggu itu benar-benar kayak sebenarnya nggak terlalu stres ya, cuman ya pasti kepikiran juga kan. After itu mereka telepon dan bilang ini kamu harus melakukan cek darah lagi untuk yang ketiga kalinya. Oh my god, harus cek darah lagi yang untuk ketiga kalinya guys. Akhirnya aku cek darah lagi. Habis cek darah harus tunggu lagi 2 minggu kemudian. Dan kemudian habis 2 minggu cek darah, puji Tuhan gak ada lagi hasil-hasil yang aneh-aneh yang aku dapat, semua baik-baik aja. Tapi di yang after cek darah yang ketiga ini aku nggak perlu menghubungin pihak rumah sakit lagi, karena bagian dokter keluarganya, house startingnya yang menghubungi rumah sakit, dan rumah sakitnya yang langsung telepon kita untuk buat janji. Dan aku buat janji untuk melakukan eko yang kedua ya guys. Jadi di eko yang kedua ini mereka periksa lagi sama seperti yang aku bilang, masih pakai dengan tabung yang masukin ke dalam vagina dengan kamera. Mereka lihat-lihat lagi. Ternyata guys di eko kedua ini barulah mereka bisa melihat ada masalah apa di aku. Jadi masalahnya itu adalah ternyata selama ini kenapa aku itu menstruasinya itu kayak 2 bulan sekali, siklus panjang, gak teratur gitu kan. Itu ternyata kantung telur aku itu kecil guys. Kantung telurnya kecil. Jadi itu yang membuat aku itu susah menstruasi. Dan itulah yang harus kita perbaiki. Itulah yang harus diperbaiki oleh dokternya. Jadi dia bilang, ini kantung telur kamu kecil. Jadi ini yang membuat kamu susah untuk menstruasi, karena kantung telurnya itu karena telurnya itu jadi susah matang di dalam. Jadi untuk ini kita harus bantu kamu dengan minum obat. Jadi kita akan buat supaya kantung telur kamu ini grow up, membesar. Jadi itu akan memudahkan telur-telurnya untuk matang gitu. Oke, akhirnya kita masuk nih. Dia kasih aku obat 5 biji ya, 5 butir. Ini harus dihabiskan dalam 5 hari. Di jam yang sama, di waktu yang sama. Misalnya nih kalau hari pertama aku minumnya di jam 10 malam. Jadi hari berikutnya sampai 5 hari berikut ini harus benar-benar di jam 10 malam, gak boleh kurang dan gak boleh lebih ya. Nah, nanti di hari ke-7 kamu harus datang lagi ke rumah sakit dan kita akan periksa lagi, eko lagi untuk melihat apakah sudah ada perubahan dari obat yang kamu minum ini. Tapi, nah, terus dokternya bilang gini, tapi ketika kamu minum obat ini, mood kamu itu akan sangat-sangat tidak baik ya, kata dia gitu. Kamu itu akan sangat sensitif dengan hal apapun, katanya. Jadi kamu harus kamu harus tahu apa yang harus kamu lakukan ketika kamu minum obat ini. Dalam hati aku gini dong. Aduh, separah apa sih emangnya obat ini, efeknya untuk ke moodnya seseorang itu kayaknya nggak sampai segitunya juga gitu ya kan. Jadi aku itu kan kemarin nggak kepikiran sampai moodnya itu memang bakalan diobrak-abrik setelah minum obat ini guys. Nah kemudian nih aku pulang, aku minum obatnya 5 hari berturut-turut. Di hari yang ke-7 aku kembali lagi ke rumah sakit untuk memeriksa ya. Jadi mereka periksa lagi, eko lagi, apakah obat yang aku minum yang 5 butir ini sudah ada perubahan. Ternyata belum ada perubahan. Tapi guys ini, waktu aku pertama kali datang, aku duduk tuh sama dokternya. Dokternya, coba bayangin ya, dokternya tanya kayak gini ke aku. Gimana moodnya kamu? Gitu. Apa semua baik-baik aja, kata dia. Wow, itu yang ditanya itu langsung itu loh. Berarti memang sangat-sangat luar biasa ya efeknya obat-obat yang kita minum ini kalau kita lagi program kehamilan kayak gini ya guys. Dan tapi waktu pertama kali aku minum obat ini di yang sesi yang pertama, aku tuh belum terlalu ngerasa terganggu ya. Cuman aku nggak tahu, aku ngerasa nggak terlalu terganggu, tapi mungkin orang-orang yang di sekitarku udah mulai ngerasa annoying dengan sikapku kan. Tapi aku belum sadar guys, sampai saat itu aku belum sadar efeknya.
Nah kemudian oke lah nih ya, kita lanjut lagi dan mereka eko, ternyata belum, obat yang aku minum itu belum ngefek. Jadi dia bilang, oke nih kamu harus datang seminggu lagi. Jadi kita mau lihat, mungkin sekarang obatnya belum reaksi. Aku yang dalam hati, oh god gitu ya. Aku ini udah bolak-balik ke kayak udah mulai terasa di situ udah sorry, di situ udah mulai agak terasa capek ya, karena aku harus bolak-balik ke rumah sakit sekali seminggu dan aku harus kerja. Kadang-kadang aku harus ke rumah sakit itu pulang kerja atau sebelum kerja gitu kan. Nah, oke, akhirnya dikasih lagi nih obat. Sorry, belum ya. Jadi seminggu kemudian aku datang lagi ke rumah sakit, eko lagi guys, lagi-lagi eko kayak seperti yang aku jelaskan tadi. Diperiksa lagi dan ternyata guys, kantung telurnya itu sama sekali belum ada perubahan dan tidak ada grow up sama sekali, sentimeternya masih tetap sama. Jadi akhirnya dokternya bilang, oke, ini nggak ada perubahan sama sekali sampai sekarang. Jadi kita akan kasih kamu minum obat lagi sama seperti obat yang sebelumnya. Dan oke, mereka kasih 5 hari lagi dan seperti yang sudah-sudah, nanti di hari ke-7 aku harus kembali lagi ke rumah sakit untuk eko untuk melihat apakah obat di sesi kedua yang aku minum ini sudah bereaksi atau belum. Di situ tuh kayak oke, aku udah mulai kayak sebenarnya dibilang apa ya? Ya capek lah ya, capeknya itu mungkin lebih ke fisik kali ya, karena memang harus bolak-balik rumah sakit, kerja gitu kan. Tapi ya begitulah ya, ibu-ibu namanya juga kita mau punya anak ya, memang harus ada banyak sekali hal-hal yang kita lakukan. Apalagi kan yang aku lakukan ini kan bukan untuk hamil normal ya. Aku lagi berusaha untuk bisa hamil. Jadi pasti usaha-usahanya itu sangat luar biasa, membuat kita harus menghabiskan banyak energi dan banyak waktu, ya kan. Nah oke, jadi kembali lagi nih guys. Aku dikasih lagi nih obat sesi kedua ya, 5 butir lagi. Aku minum. Nah, di situ aku udah mulai ngerasa nih guys, efeknya ke aku. Jadi kayak di situ aku udah mulai ngerasa moodku itu, aku udah mulai ngerasa kayak diobrak-abrik nih, kayak aku aduh. Ini seperti nggak aku nih gitu kan. Kok ini aku sekarang sensitifnya luar biasa. Jadi ibaratnya gini guys, kalau orang ngomong sedikit aja ke aku itu kayak orang Batak bilang itu senggol bacok ya kan. Bukan orang Batak ya, orang Medan ya. Jadi nggak bisa disenggol guys. Kalau disenggol tuh langsung kayak mau ngamuk gitu loh. Kayak mau langsung gitu. Kalau biasanya itu kan kadang-kadang ada hal-hal kecil itu, kalau masih hal-hal sepele, masuk kanan, keluar kiri gitu kan. Tapi ketika aku udah minum obat ini guys, kayaknya kalau ada hal-hal kecil aja tuh masuk kanan, terus tuh nempel di sini guys, nggak bisa keluar, dia nggak membal, jadi ketanam di sini. Jadi, wow, itu memang ya obatnya, efeknya itu emang benar-benar gila sekali, benar-benar. Sampai aku nggak bisa mendeskripsikan kayak gimana perasaanku ketika aku sudah lagi sedang minum obat ini. Padahal ini obatnya masih kotak yang kedua ya. Balik lagi nih, setelah obatnya habis, aku hari ke-7 aku kembali lagi ke rumah sakit untuk eko. Mereka periksa lagi, dan waktu diperiksa lagi ternyata juga belum ada perkembangan untuk kantung telurku, belum ada grow up, belum ada nambah besar. Dan kembali lagi mereka bilang, ini kita belum bisa ngeliat hasilnya, jadi nanti kamu kembali lagi ya 1 minggu lagi, mungkin obatnya sudah bereaksi. Aku itu bener-bener pengen teriak gitu. Aduh. Ya kembali lagi ya, dibilangnya bukan ngeluh ya guys, maksudnya bukan ngeluh karena aku tahu lah gimana capeknya ya untuk pengen punya anak ini. Tapi mungkin memang kan ada orang itu kan titik-titik capeknya itu nggak bisa dideskripsikan ya. Nah kemudian aku kembali lagi ke rumah sakit untuk eko yang kesekian kalinya, yang aku sendiri juga udah lupa itu udah eko keberapa kali. Dan ketika kita eko ternyata hasilnya lumayan bikin sedih ya guys. Ternyata obat-obat yang aku minum itu sama sekali nggak berfungsi ke aku, karena kantung telurku masih tetap sama, sentimeternya nggak berubah sama sekali. Jadi dia nggak grow up, nggak berkembang. Dan akhirnya dokter bilang, oke, ini obat-obat yang kamu minum ternyata nggak membantu sama sekali. Jadi kita harus mengganti ke tindakan yang lain, yaitu tindakan injeksi. Jadi guys, aku harus menyuntikkan diri aku sendiri dengan suntikan yang mereka kasih. Nanti akan aku terangkan ya. Tapi sebelum kita ganti ke tindakan yang itu, kita harus membuat kamu untuk menstruasi dulu, kata dokternya. Karena tanpa menstruasi kamu nggak akan bisa melaju ke proses yang selanjutnya.
Nah karena kita nggak tahu, karena kan kamu masalahnya di menstruasi, jadi kita nggak bakal tahu kapan kamu akan datang bulan. Jadi kita harus paksa kamu untuk menstruasi. Jadi kita akan kasih kamu obat yang lain dengan merek yang lain dan dengan dosis yang lebih tinggi lagi. Aduh, kebayang ya. Aku waktu mendengarnya, wah dosis yang lebih tinggi lagi. Oke. Dan akhirnya ini dia ya nama obatnya ya. Ini mereka kasih 5 butir guys. Jadi ini obat yang memaksa aku memang untuk segera datang bulan. Jadi kebayang dong ya guys. Semua hal yang dipaksa itu kan pasti nggak enak ya. Apalagi ditambah dengan masih adanya efek-efek obat yang lain di aku, ditambah aku harus lagi minum obat ini, itu memang benar-benar luar biasa efeknya ke aku. Dan oke, ini kita lanjut lagi nih. Dan di situ dokternya kasih aku obatnya. Jadi aku akan kasih tunjuk ke kalian. Jadi ini dia guys, ini yang sekarang lagi aku kerjakan di rumah aku setiap hari. Jadi aku dapat 10 suntikan, 10 injeksi maksudnya, 10 spout di sini. Jadi setiap hari aku harus menyuntikkan 50 cc ke aku. Dan juga di sini mereka ada kasih suntik-suntik yang lain ya. Jadi kalau misalnya aku udah selesai injeksi diri aku sendiri, aku harus ganti dengan yang baru. Gak boleh pakai yang sama. Jadi harus steril. Ini dia guys yang aku lakukan selama 10 hari ini. Jadi aku simpan dulu ya ke kulkas karena ini harus masuk ke kulkas. Nah jadi nanti after 10 hari aku menyuntikkan itu ke diriku sendiri, aku akan kembali lagi ke rumah sakit untuk melihat tindakan selanjutnya. Jadi maksudnya itulah ya teman-teman. Nanti habis yang suntikan yang ke-10 ini, aku harus kembali lagi ke rumah sakit untuk melihat apa tindakan dokter yang selanjutnya buat aku. Jadi maksudnya sekarang ini aku udah benar-benar mengerti gimana perasaan teman-teman yang juga lagi berjuang sama kayak aku ya. Mungkin udah menunggu lama untuk buah hati, sekarang lagi program hamil, pasti capeknya sangat luar biasa ya. Tapi kalau mengenai bad mood atau mood itu atau feeling itu sama nggak sih seperti yang aku rasakan sekarang ini? Karena memang mood aku itu sangat luar biasa jelek sekali ya guys. Jadi kayak sekarang ini karena moodku ini nggak baik, aku itu lagi membatasin sama yang namanya chatting-chattingan sama teman, keluar bareng teman. Itu aku lagi menghindarin itu karena aku nggak mau berkonflik ya. Karena ya itu dia, kayak aku itu bukan kayak aku yang kemarin-kemarin, karena beberapa waktu ini aku nggak bisa mengontrol emosiku. Jadi karena memang aku tahu nih guys, kalau aku lagi nggak bisa mengontrol emosiku akhir-akhir ini. Jadi aku yang belajar untuk membatasi diriku untuk berchatting-chatting ria, untuk keluar bareng-bareng teman-teman. Aku sangat membatasin itu sekarang karena memang aku menghindari konflik ya. Aku yang tahu gimana sekarang yang aku rasakan, sampai aku nggak bisa mendeskripsikan seburuk apa mood aku sekarang ini. Jadi aku nggak mau membuat orang-orang di sekitarku itu ngerasa sangat annoying ya. Jadi gini guys, kalau seandainya kita cerita ke teman, kita lagi program hamil, kita lagi terapi hormon, mereka pasti mengerti, mereka pasti akan mendukung kita. Tapi kan nggak bisa dong seterusnya mereka harus mengerti kita. Masa iya selama kita program hamil kita harus dimengerti terus dengan mood kita yang jelek? Kan nggak mungkin. Jadi kita sendiri yang harus mengkontrol, menghandle ya. Kita sendiri yang harus menghandle supaya orang-orang itu nggak merasa annoying karena kita ya. Dan juga kan karena memang kalau program hamil ini kan katanya juga nggak boleh banyak pikiran ya, nggak boleh banyak-banyak mikir, nggak boleh stres. Jadi memang lebih baik kita lebih banyak itu me time di rumah, nonton Korea atau apa segala macem, ngobrol bareng suami ya kan. Dan yang paling penting itu sebenarnya support itu dari suami ya guys, karena suami yang bareng kita setiap hari. Jadi kayak
aku puji Tuhan suamiku sangat sabar luar biasa, sangat baik hati luar biasa. Jadi di saat sekarang aku lagi butuh-butuhnya attention, lagi butuh-butuhnya dimengerti, dia itu benar-benar sangat apa ya, sangat sabar pokoknya menghadapin aku. Karena hal sedikit aja pun bisa membuat aku marah nih ke dia gitu, bisa membuat aku kesal. Nah di situ peran dia itu sangat penting buat aku. Jadi makanya aku bilang lebih baik aku me time di rumah, karena aku bisa menghabiskan waktu juga sama suamiku. Pikiranku lebih tenang, lebih positif, lebih enak gitu kan. Cuman ya itu ya, satu hal yang pengen aku kasih tahu ke teman-teman juga yang lagi berjuang sama kayak aku, ayo jangan menyerah. Sekarang aku sudah merasakan rasa capek yang kalian rasakan. Mungkin buat teman-teman yang sudah melalui proses ini, aku sekarang udah merasakan apa yang kalian rasakan. Dan untuk teman-teman yang lagi program hamil sama seperti aku, kalian juga pasti tahu gimana yang aku rasakan. Dan kalau di Indonesia kan banyak sekali omongan yang babi bu bebo masuk segala macem kalau kita belum hamil-hamil. Itu kalian hempaskan aja, jangan kalian pikirkan, karena pikiran kalian harus sehat ya. Di program hamil ini pikiran kalian harus sehat, kalian harus nyaman-nyaman aja. Jadi perbanyak aja waktu sama suami, nggak usah dengerin yang kanan kiri, oke? Hempaskan semuanya. Dan semoga apa yang sedang kita perjuangkan itu Tuhan dengar, Tuhan kasih kita rezeki anak secepatnya. Kalaupun memang belum rezekinya kita tetap harus berdoa ya, karena memang usaha apapun yang kita lakukan tanpa doa itu hasilnya akan nihil, ya kan guys. Dan tetap berdoa, tetap berusaha, dan semuanya akan indah pada waktunya. Jadi untuk teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah menonton, dan sampai ketemu lagi di vlog aku yang selanjutnya. Sampai jumpa, I love you.